Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang terhormat Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Nurul Hidayah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Sore hari ini tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT karena sore hari ini kita bisa berjumpa wajah, berkait hati, bersambung rasa, berlimpah doa. Mudah-mudahan yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah SWT, yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah SWT, yang hilang dipertemukan, yang putus disambungkan, bahkan yang konflik keluarga diutuhkan kembali menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tentunya yang hari ini hatinya galau, hatinya sumpek, Allah tentramkan batinnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang tidak ada contoh dan suri teladan yang benar di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka sangat disayangkan jika Ramadan meninggalkan kita, kita belum mendapatkan ampunan dari Allah. Maka hari ini saatnya kita harus meraih ampunan dari Allah. Kenapa demikian? Karena Ramadanlah momen yang paling tepat untuk menghapus seluruh dosa-dosa kita. Makanya di 10 terakhir Ramadan Rasulullah SAW melakukan iktikaf, berdiam diri di masjid, muhasabah, introspeksi diri, tazkiyatun nafas. Jadi iktikaf bukan hanya diam dan pindah tidur, tapi juga introspeksi diri, muhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Siapa tahu ini Ramadan yang paling terakhir, kita juga tidak tahu. Siapa tahu ini duduk yang paling terakhir, kita juga tidak tahu. Maka kejarlah ampunan dari Allah. Fafirru ilallah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu meraih ampunan dari Tuhanmu. Begitu di dalam surah 3 surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Bersegeralah kamu meraih ampunan dari Tuhanmu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, prioritas pertama kita harus mendapatkan ampunan dari Allah. Karena Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tidak masuk surga, karena surga itu seluas langit dan bumi. Dan itu hanya diperkenankan bagi orang-orang yang bertakwa.
siapakah orang yang bertakwa yang bisa menyebabkan dia masuk surga? Disinilah kemudian Allah kasih bocoran. Ibarat kita nonton film itu ada spoiler, ada ending film tersebut. Apa kata Allah? Kamu lihat kebiasaan orang yang bertakwa waktu hidup di dunia. Lantas Allah jelaskan, yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang menginfakkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. Ternyata kebiasaan orang bertakwa itu yang bisa menyebabkan dia masuk surga adalah menginfakkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. Rasulullah SAW hari-hari biasa itu dia ahli dermawan. Dia juga menginfakkan hartanya di jalan Allah. Namun di bulan Ramadan dia lebih dermawan. Dia cepatnya dermawannya seperti angin. Begitu Bapak Ibu. Lapang dan sempit itu kan diri kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Jadi ketika kita nggak bisa sedekah 20 ribu misalnya, meningkat jadi 50.000. Oh, luar biasa. Pokoknya lapang dan sempit, menginfakkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit, sirrau wa alaniyah, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, yang bisa menyebabkan orang bertakwa tadi masuk surga, kebiasaannya di dunia adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Jadi orang yang bertakwa itu bisa marah Bapak Ibu, namun lebih dominan menahan amarah, gak gampang emosi, gak gampang darah tinggi, yang memanage emosinya. Itu disebut asyam, menahan diri dari amarah. Wal kadhiminal ghaidha. Karena orang yang marah itu Bapak Ibu akalnya nggak jernih. Kalau akalnya nggak jernih, orang marah itu bisa membunuh orang lain. Kita sering nonton dunia medsos, ya kan? Di mana ada orang tua yang marah, itu bisa membunuh anaknya. Begitu juga ada seorang anak marah, bisa membunuh orang tuanya. Ada seorang suami marah karena akalnya nggak jernih, itu bisa membunuh istrinya. Begitu juga istrinya marah, bisa membunuh suaminya. Maka orang yang bertakwa tidak mungkin melakukan hal itu. Sahabat Nabi Abu Darda sudah hafid 30 juz, datang kepada Nabi dan bertanya, wahai Nabi, coba ajarkan satu hadis di mana aku bisa mengamalkan hadis tersebut. Apa kata Nabi? La tahdhab walakal jannah. Jangan marah, bagimu adalah surga. Maka orang yang merendam amarahnya itu masuk surga. Begitu kata Nabi. Makanya hari ini marah tidak menyelesaikan masalah, namun tambah masalah. Lebih baik kita menahan amarah, apalagi di bulan Ramadan ini. Nabi pernah bersabda, asyam nisfu sabar, puasa itu setengah daripada sabar. Baik, yang ketiga, kamu lihat kebiasaan orang yang bertakwa itu apa kebiasaannya di dunia yang bisa menyebabkan dia masuk surga. Yang ketiga adalah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, konsep Islam itu bukan minta maaf, tetapi memberi maaf. Kalau si fulan itu punya salah, mereka belum minta maaf, kita sudah memaafkan. Kata maaf berasal dari kata al-afu, artinya menghapus. Menghapus ketersinggungan. Nak memuntah itu sudah dihapus Bapak Ibu. Dulu Abu Bakar As-Siddiq itu punya sepupu namanya Mistor bin Usasah.
Nah, Mistah bin Usasah itu ekonominya lemah dibanding dengan Abu Bakar As-Siddiq. Setiap hari Abu Bakar membantu ekonomi Mistah bin Usasah. Tiba-tiba Mistah bin Usasah menyebarluaskan berita hoax di mana Aisyah istri Nabi berbuat mesum. Aisyah anak Abu Bakar As-Siddiq berbuat mesum, sehingga sekitar kota Madinah dan Mekah mereka tahu bahwa istri Nabi yang bernama Aisyah itu berbuat serong. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq marah, tidak memaafkan kesalahan Mistah bin Usasah, tidak membantu ekonomi Mistah bin Usasah. Lantas Abu Bakar As-Siddiq dipanggil oleh Nabi. Kemari ya Abu Bakar. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak senang bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosamu? Tentu aku senang ya Nabi. Maka mulai hari ini maafkan kesalahan Mistah bin Usasah. Bantu ekonomi Mistah bin Usasah. Maka turunlah surah An-Nur, surah 24 ayat 22. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan, janganlah orang-orang yang mempunyai kelapangan bersumpah tidak membantu kepada saudara-saudaranya yang kekurangan. Orang-orang yang miskin, orang-orang berhijrah di jalan Allah, wal ya'fu wal yasfahu, dalam mereka memaafkan dan terlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu senang kepada memaafkan. Allah akan mengampuni orang-orang yang memaafkan tadi, karena Allah itu Maha Penyayang lagi memaaf kepada hambanya. Wallahu ghafurur rahim. Dengan turunnya surah An-Nur, surah 24 ayat 22, Abu Bakar As-Siddiq mencabut sumpahnya dan memaafkan kesalahan Mistah bin Usasah dan tetap membantu ekonomi Mistah bin Usasah. Sampai meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah dendam, tidak pernah dengki. Dikabarkan oleh Nabi, dialah masuk surga bersama Nabi tanpa hisab, karena tidak ada dendam dan dengki. Inilah pentingnya memaafkan, Bapak Ibu. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam. Di masa mudanya Nabi Yusuf dijebloskan oleh saudara-saudaranya di sumur. Kemudian diambil oleh para kafilah, dijual belikan di kota Mesir. Dibelilah seorang Kiptir. Lantas hiduplah satu rumah bersama Zulaiha. Lantas kemudian Nabi Yusuf dipenjara. Kemudian Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri sampai puncaknya dia jadi raja di Mesir di saat itu. Maka bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam, yakni Nabi Yakub, di saat itu dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, pergilah kamu ke Mesir. Di sana ada seorang raja yang suka membantu rakyatnya. Pergilah kamu ke sana. Barangkali kita dapat bantuan. Karena sudah cukup lama, 7 tahun paceklik, 7 tahun kemarau. Semoga kita mendapatkan bantuan. Pergilah kamu ke sana. Akhirnya anak-anaknya pergi sampai ke Mesir. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dia kaget. Ternyata yang jadi raja adalah Yusuf yang dahulunya dijebloskan di sumur. Lantas mereka berkata di dalam surah 12 ayat 90 sampai 93, qalu a'innaka la anta Yusuf? Apa mereka berkata, apakah Anda seorang Yusuf? Qala ana Yusufu wa hadha akhi. Saya adalah Yusuf dan ini saudaraku, yakni Bunyamin. Akhirnya mereka ketakutan. Mereka takut tidak dibantu oleh Nabi Yusuf.
Mereka takut dipenjarakan oleh Nabi Yusuf. Mereka takut dibalas oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak pernah dendam dan dengki kepada saudara-saudaranya, walaupun dulunya pernah menjebloskan ke sumur. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, kemari. La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tidak ada cercaan, hari ini tidak ada hinaan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan Dialah Maha Penyayang di antara para penyayang. Akhirnya mereka tetap dibantu oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak pernah dendam, tidak pernah dengki, tidak pernah menebarkan virus fitnah, tapi dia tetap memaafkan kesalahan saudaranya. Bagaimana Bapak Ibu ketika saudara-saudara Bapak Ibu pernah dendam dan dengki, kemudian menghina Bapak Ibu, mencaci maki Bapak Ibu, tiba-tiba mereka datang ke rumah Bapak Ibu minta bantuan. Kira-kira dibantu nggak itu Bapak Ibu? Dibantu nggak kira-kira? Dibantu. Jamaah Masjid Nurul Hidayah itu seperti itu. Insya Allah pasti dibantu. Maka hari ini maafkanlah kesalahan mereka. Di akhir-akhir Ramadan ini, iktikaf muhasabah, selamat tinggal dendam, selamat tinggal dengki, selamat tinggal mendapatkan virus fitnah, selamat tinggal mencibir orang lain, selamat tinggal menghina orang lain, selamat tinggal manipulasi data, selamat tinggal mengkhianati rakyatnya, selamat tinggal korupsi, selamat tinggal perselingkuhan, selamat tinggal maksiat. Hari ini selamat datang untuk beramal soleh, dan selamat datang untuk berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang yang jujur. Kita yakin pasti bisa meningkat derajat takwa, karena Allah perintahkan berpuasa bukan tambah lapar, bukan tambah haus, bukan badan kita lemas, tapi meningkat derajat takwa. Pantas orang bertakwa itu masuk surga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah cinta kepada orang-orang mendapatkan kasih sayang dan membantu kepedulian orang lain. Dan hari ini kita tergolong orang-orang yang muttaqin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat menunggu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.